Oke, hari ini tuh kita rencananya akan bikin video perpisahan dengan Nissan March GT-R 500 juta. Cuman tiba-tiba ternyata Om Fitra datang, dia pengen nge-review mobilnya. Nah, sekarang mobilnya lagi dibawa sama Om Fitra, dia lagi muter-muter nyobain mobilnya. Kita jadi nungguin Om Fitra dulu, tapi nggak apa-apa. Mumpung ada Om Fitra, ntar gue sekalian pengen ngobrol-ngobrol dikit sama dia. Karena tadi gue habis ngobrol-ngobrol juga di videonya dia. Gimana men? Mobilnya laku. Lo nggak tahu kan mobilnya laku kan? Tahu, gue ini apa namanya? Mantengin Instagram itu sampai malam beneran. Lo ikutin story gue? Gue liatin storynya. Terus? Ya gue geleng-geleng. Nissan March seharga GT-R. Itu, iya. Itu waktu itu mobilnya kan lagi lo bawa kan, Koy? Iya, lagi ke bawah kan? Ambil paketan Tipang ke apa namanya, ke Bintaro. Terus gue chat Ikoy kan waktu itu kan. Koy, hati-hati ya Koy bawa langsung ada beban sendiri. Terus Ikoy kayak, iya bang, aku lihat Instagram ini mobil udah 420 juta harganya gitu. Terus dia kayak, aku jadi deg-degan dan nyetir gitu. Terus gue bilang, udah nggak apa-apa, lo setir aja bawa pulang. Gila, gue nggak tadinya tuh nggak ekspektasi seharga itu sih bos. Gila sih. Gue juga speechless. Sampai rame di Twitter. Gak bisa ngomong apa-apa gue bener. Gue sambil ngedit ya malam-malam ya, sambil mantauin Twitter, lihat tweet orang. Yang gue cari bukan Arif Muhammad, Nissan March keywordnya. Sini, bentar, gue mau nanya sama lo, Lo ngikutin nggak story gue pas lelang-lelang? Gue ngikutin banget kan dari sore ya bang postingan. Wah dijual nih, Mas Gilang ngebit 150 juta. Anjir, 150 nih. Tapi feeling lo ketika itu ujung-ujungnya akan lagu berapa? Di 200-an kalau gue prediksi. Lo, Koy, feeling lo ketika itu angka 2 doang, gak nyangka sampai. Lo men, feeling lo lagu berapa? Di 188, 190-an dah. Feeling lo segitu ya? Segitu gue. Sama, waktu itu kan akhirnya kan gue DM-an sama Rivi kan. Pas pertama kali Mas Gilang bilang, ya udah 150 juta itu kan. Terus Rivi bilang ke gue, sama Dendi Mas, udah jual aja kata gitu, ini angkanya udah bagus banget, jual aja katanya kayak gitu. Oh itu oke bentar. Om Fitra datang, kita tanya dulu ke dia. Gimana? Udah coba? Gimana apanya? Spesial nggak 500 juta? Bentar, aku nanya gimana rasanya mobil ini sebagai Nissan March atau sebagai mobil 500 juta? Gimana rasanya bawa mobil 500 juta? Dari tadi gue mikir, di mana 500 jutanya? Kamera mundur nggak ada, airbag nggak ada. Ini ya Om Fitra barusan habis nge-review mobil ini, terus kita sempat ngobrol-ngobrol juga. Jadi nanti kalian bisa cek juga videonya di tempat Om Fitra. Ini YouTube yang Om Fitra. Review jujur. Ini review jujur. Om, gue mau nanya sedikit tapi nih Om, mau nanya sedikit. Menurut lo gimana? Lo mantengin pas live nggak? Mantengin. Pas lagi live Mantengin dan itu bikin hampir gue nggak bisa tidur malam itu. Kok bisa sih? Kok bisa? Gue pernah lihat lelang, ada Ferrari 250 GTO, ada mobil-mobil klasik yang harganya sampai ratusan miliar. Itu nggak bikin gue nggak bisa tidur, nggak seperti ngeliat mobil ini gitu. Gue begitu lelang itu ya Om, ini gue nggak bohong, gue udah ngantuk Om. Dan lo tidur dengan nyenyaknya pasti malam itu. gue sampai dia bilang, gue lupa gue chat lo ya kok ya, gue bilang gue udah ngantuk tapi ini lelangnya masih seru gitu. Gue mata gue udah kayak gini, akhirnya gue pikir pas udah 500 juta udah gue tutup aja, gue ngantuk. Ya cuman lo yang bisa. Tapi niat lo baik, tapi niat awalnya dia tuh dari awal baik beli mobil ini, makanya dia dibalas berkali-kali lipat. Aduh, thank you Om. Oke, selamat. Thank you juga, gue dipinjemin. Sudah menikmati mobilnya ya. Siap, thank you. Gue balik dulu. Oke, thank you Om. Jadi, mobil ini besok akan kita antar ke Carok yang udah beli 500 juta. Hari ini kita mau perpisahan dulu sama mobilnya. Padahal ya gue udah sempet kepikiran pengen bikin mobil ini, ngajarin Ocha nyetir mobil manual. Terus pengen gue macam-macamin, pengen gue modifikasi lagi segala macam. Tapi ya udah keburu laku. Gimana men? Ya setidaknya gue meskipun belum pernah nyetir Nissan GT-R asli ya, gue udah pernah nyobain Nissan GT-R March. Harganya setengah M. Sini, kita duduk di situ aja. Kita duduk di situ. Bang, logonya harusnya ganti nih Bang, GT-R. Logo GT-R. Pakai logo GT-R. Biar Carok aja yang ganti. Ini waktu itu ya, gue kan sebenarnya nggak bilang ini tuh lelang resmi gitu loh. Gue cuma bilang oke, ini dari 10.000 komen yang masuk, paling banyak itu pengen mobil ini untuk dijual lagi untuk next project ya. Akhirnya gue bilang lah ya udah, sesuai masukan dari teman-teman di YouTube, gue mau jual mobil ini. Kira-kira ada yang berani nawar berapa gitu, kurang lebih kayak gitu. Tiba-tiba yang pertama kali memulai ini sebenarnya Mas Gilang. Mas Gilang itu DM gue kan. Mas Gilang DM gue, Rif, Nissan March dijual berapa katanya kayak gitu kan. Terus gue pikir wah, tumben banget Mas Gilang mau nanya ginian. Soalnya kan Mas Gilang kalau beli mobil kan biasanya supercar gitu kan. Terus gue bilang, wah gue nggak buka harga mas, terserah Mas Gilang aja, gue bilang gitu.
Oke, aku komen ya, kayak gitu. Dikomen lah sama Mas Gilang 150 juta. 150 juta, terus gue kirim ke grup yang isinya gue sama Rivi sama Dan Dimas. Mereka bilang, wih 150 juta, udah lepas aja kata gitu kan. Cuman waktu itu gue pikir kayaknya bisa tembus kepala 2 deh. Gue pikir kayak gitu kan. Kayaknya harusnya kepala 2 tuh masih make sense gitu kan. Indra Kens datang nawar 188. Setelah Indra Kens 188, panas lah kayaknya si Mas Gilang. Bentar, gue lupa. Mas Gilang itu nawar berapa sih setelah itu? 250. Mas Gilang 150, Indra Kens 188. Habis itu Mas Gilang buat mobil tim J99 Foundation 250 juta deal malam ini katanya. Gue pikir ya udahlah ya, gue jual aja 250 juta juga udah naik banyak. Tiba-tiba Indra Kens ternyata nggak mau kalah, 288 juta karena 88 angka keberuntungan gitu kan. Ini yang memulai segalanya nih, ketika Indra Kens mulai 288 akhirnya tiba-tiba ada yang lain lagi, ada Rizky Moon, dia itu ownernya Fiskinian Official, kalau misalnya kalian tahu yang jual cupang. Dia nawar 290 juta ke Pondok Cabe. Deket nih bang antarnya, kata gitu kan. Gue pikir, wah 290 juta nih makin seru. Setelah 290 juta naik ke 310 juta dari Julio Oyo. Jadi, nah kalau ini gue sebelumnya gue nggak kenal sama Julio ini. Dia nawar 310 juta. Dari 310, Mas Gilang mungkin baru lihat handphonenya lagi, akhirnya kayak, wah berani juga yang lain ya. Aku pikir lagi PPKM gini semua pada susah. Oke, deal 350 juta langsung towing ke Malang pakai Juragan 99 towing. Ini udah mulai, gue udah mulai mikir, ya udahlah ya 350 juta gitu kan, jual aja gitu kan. Tiba-tiba nggak lama dari Mas Gilang komen, ownernya Yellowfit Kitchen sama Doni Salmanan yang kemarin ngasih Arab 1M, tiba-tiba mereka ngebit juga, awalnya 333 sama 310. Mungkin mereka nggak lihat komennya Mas Gilang karena gue belum pin komennya. Direvisi lah sama mereka, 355 juta, dan si Doni Salmanan 360 juta. Next 10 juta tuh dari Mas Gilang. Oke, ini makin seru nih karena si Doni Salmanan udah masuk di situ kan. Dari 360 juta akhirnya Julio naikin lagi jadi 370 juta. Indra Kens ternyata belum nyerah sampai situ, dia naikin lagi ke 388. Kayaknya gara-gara emang dibilang kan 88 angka keberuntungan dia naikin lagi ke 388. Tiba-tiba Doni Salmanan nggak mau kalah, naikin lagi ke 400 juta. Ini kepala 4 pertama nih, Doni Salmanan yang pertama kali naikin semuanya jadi kepala 400 juta. Di situ posisinya gue udah bener-bener ini mind blowing banget, 400 juta udah, ya udahlah, gue jual aja 400 juta. Nggak lama dari Doni Salmanan, tiba-tiba di komen lagi sama Julio masih nggak mau kalah tuh waktu itu, 410 juta, naikin 10 juta sama dia. Nggak ada hujan, Putra Siregar datang nawar 420 juta, deal cash keras berkah Idul Adha, kayak gitu kan. Wah ini mulai seru nih, dia kan punya klub bola juga, Mas Gilang punya klub bola juga, terus akhirnya gue bercandaan kayak, wah oke, sekarang AHPS Pati ngelawan Arema Malang gitu kan. Akhirnya dari situ, ternyata dari Putra Siregar 420, masuklah dari Rehan Rizky, ini ownernya Tol Kopi. Gue kenal juga kebetulan nama dia, orang Malang juga, masih muda, umurnya masih 20 kalau gue nggak salah, 20 kecil. Tawar 425, dari 425 Mas Gilang mungkin baru lihat handphone, akhirnya yaudah dia 450 juta, ini bid terakhir deh kata dia kayak gitu, kalau di atas ini udah nggak worth it. Ya udah akhirnya gue repost story-nya, gue bilang iya ini udah nggak worth it lagi, yang lain jangan ngebid lagi ya, gue bilang kayak gitu. Putra Siregar masih nggak mau kalah, 460 juta. Itu gue udah bener-bener yang wah 460 juta nih udah mahal banget. 460 juta lo udah bisa dapat mobil segala macam men, lo udah bisa dapat SLK tahun 2000-an, lo bisa dapat BMW Z4 tahun 2000-an, Nissan X-Trail, CR-V second, Fortuner, Pajero, itu lo udah bisa dapat tuh di budget segitu. Tiba-tiba si Rehan Rizky naik lagi jadi 465, sampai akhirnya Carok masuk. Ini pertama kali Bang Carok masuk 475. Dah gue pikir dah lakuin 475. Tiba-tiba Kobas Basuki Surojo nawar 488. Dari 488 akhirnya nggak berapa lama, itu udah mau hampir jam 11 malam ya, Carok datang lagi setengah M. Bismillah, penawaran terakhir sebelum bobo, besok mau sholat id 500 juta. Ini ketika 500 juta, gue jujur ya, sumpah demi Allah gue nggak bohong, itu gue udah ngantuk banget. Gue udah bener-bener yang, aduh ini lagi seru lagi, tapi gue udah ngantuk banget. Akhirnya gue pikir, udah kali ya cukup 500 juta. Akhirnya ya udah, gue tutup aja karena gue udah ngantuk, udah mau tidur. Gue tutup 500 juta, Bang Carok yang menang. Paginya Mas Gilang chat gue, Putra Siregar chat gue, Om Kobas Basuki Surojo chat gue. Ternyata mereka nggak ngebit lagi, karena kalau Mas Gilang dia lagi di rumah duka, ada kerabat yang meninggal, dia lagi di rumah duka, dia nggak lihat handphone. Putra Siregar ketiduran, Basuki Surojo ketiduran. Jadi ternyata mereka bilang,
Rif, aku ketiduran itu sebenarnya kalau aku masih bangun, aku berani ngebit di atas 500 juta. Gue pikir, enggak, gue udah kejual 500 juta, gue udah bersyukur banget karena itu udah jauh melewati ekspektasi gue. Jadi di video ini semakin menunjukkan tidak ada yang tidak mungkin ya sebenarnya di dunia ini ya. Mobil biasa yang direstorasi bisa laku segitu, dan apa ya, sebenarnya kalau misalnya kita lihat-lihat, Tuhan itu ada-ada aja jalannya, men ya. Ada. Mobil biasa laku 500 juta. Akhirnya ya udah, mobil deal semuanya bungkus sama buat Bang Carok. Besok kita antar, besok sore kita mau ke sana. Cuman karena lakunya itu di atas ekspektasi gue kan sebenarnya nggak expect itu laku 500 juta. Jadi dari awal niatnya akan gue tunaikan untuk untuk melanjutkan ke project berikutnya. Jadi kita beli lagi mobil-mobil dari teman-teman followers mungkin yang membutuhkan, yang punya mobil udah busuk, nggak laku di mana-mana, dijual, nggak ada yang mau nerima. Gue bisa nerima, gue restorasi. Plus lebihnya gue akan membuat uangnya itu untuk kegiatan sosial sih. Ada yang akan gue lakukan lah untuk sosial dari uang itu. Jadi nggak semuanya juga gue pakai untuk restorasi. Itu aja sih. Jadi mungkin ini Omen, lo udah tahu belum next project kita mobilnya apa? Karena gue udah ketemu. Gue tahu sih. Oh iya kan, lo yang ngecat ya. Jadi gue lupa. Lo udah tahu belum next project-nya? Belum tahu. Jadi mungkin karena ini untuk next project ya, restorasi itu kan makan waktunya nggak sebentar ya, minimal 2 bulan lah. Satu mobil ini ngerjain minimal banget 2 bulan. Jadi kayaknya gue akan beli beberapa mobil, mungkin 2 atau 3 mobil yang gue restorasi sekaligus. Iya, mungkin 2 dulu gue beli, kita restorasi sekaligus. Konten restorasi berikutnya mungkin paling cepat akan tayang 3 bulan lagi sih mungkin, karena butuh waktu untuk nyari partsnya, ngecat ulangnya, benerin segala macamnya. Jadi kalian tunggu aja. Setelah ini mungkin vlog kedua terakhir gue bareng Nissan Mars. Abis ini besok akan kita antarkan ke Bang Carok mobilnya. Gue akan bikin video lagi nganterin mobilnya, dan kita kasih lihat profil Bang Carok, siapa yang beli mobil ini segala macam, alasannya apa, nanti kita ngobrol di sana. Tunggu aja kontennya. Plus gue mau ucapin thank you banget buat semuanya udah support konten restorasi ini, dan tungguin project restorasi atau modifikasi season berikutnya. Ada alarmnya pun. Yuk kita peluk dulu mobilnya. Dulu ini aku awalnya biasa aja kan bawa mobil ini, tapi setelah dilelang aku jadi hati-hati banget sih bawa mobil ini. Pas itu kebetulan pas lagi lelang itu kan lagi ke Bintaro ngambil paketnya Bang Arif. Terus Bang Arif chat, "Koi, ini mobil harganya udah 420 juta nih." Deg-degan dong, beban. Jadinya ya udah hati-hati aja bawanya. Tapi alhamdulillah mobil ini udah laku 500 juta. Semoga bermanfaat deh mobilnya, karena aku juga udah batin banget nih sama mobil ini, udah sering bawa juga. Semoga bisa bermanfaat sih mobil ini. Dadah. Kayaknya setelah gue sampai nge-save ini di highlightnya Instagram gue ya. Aduh, sinyal, coba ini. Oke. Ntar ki, sinyal bapuk semua. Wah, nggak bisa handphone gue. Ada ini nggak?